kembali lagi dengan kami, Dapu TV. Terima kasih atas kunjungan kalian ke channel ini. Semoga kalian semua bisa terhibur atas cerita yang kami berikan. Bagi kalian semua yang bertahu channel ini membahas berbagai kisah, kasus, dan misteri dalam kemasan cerita bergambar. Kalau kalian belum subscribe, langsung saja dukung kami dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Langsung saja, di video kali ini kita akan menceritakan kisah dari seorang remaja yang hilang di Gunung Arjuno dan ditemukan setelah 3 bulan dinyatakan menghilang. Ia bernama lengkap Faikus Syamsi, berumur 17 tahun, dan merupakan siswa SMKN 5 Surabaya. Ia tinggal di Jalan Kandang Sari 15 Surabaya. Faikus merupakan anak dari pasangan Muhammad Najib dan Dewi Supartiwi. Ia juga merupakan anak bungsu dari 2 bersaudara. Sang kakak bernama Abdul Muad Al-Jabar. Di keluarganya sang paman mengenal Faikus sebagai anak yang ceria dan kerap bermain dengan remaja lain di kompleknya. Ia juga dikenal sebagai anak yang cukup pintar. Hingga di bulan Desember 2018, Faikus berencana untuk mendaki bersama dengan 6 orang temannya. Kali ini rencana mereka adalah ke Gunung Arjuno di Kabupaten Malang. Faikus tentunya sangat antusias karena ini merupakan pendakian pertamanya di Gunung Arjuno. Sebelumnya, ia memang pernah mendaki, namun ke Gunung Pananggungan. Hal yang sebenarnya membuat khawatir adalah para pelajar ini akan mendaki tanpa penunjuk jalan, ataupun orang yang lebih senior. Namun, sebelum mendaki, Faikus meminta izin terlebih dahulu kepada orang tuanya. Tidak ada hal aneh yang diminta. Yang aneh adalah perkataan Faikus kepada ibunya. "Bu, nanti saya mau buat heboh." Itulah ucapan Faikus sebelum pergi mendaki. Pendakian di Gunung Arjuno bulan Desember itu memang sudah cukup ramai. Tercatat, setidaknya ada sekitar 439 orang yang mendaki. Menandakan, bulan itu memang sudah cukup ramai. Dan itu baru pertengahan bulan. Ketika Faikus mendaki bersama dengan teman-temannya, saat itu adalah hari Senin, tanggal 17 Desember tahun 2018. Pendakian pun berjalan normal seperti biasanya. Dan mereka pun mendirikan tenda di Lembah Kidang. Dan masuk di tanggal 18 Desember, Faikus dan teman-teman bersiap untuk mendaki ke puncak. Dengan seorang dari mereka akan berjaga di tenda. Mereka yang naik kemudian terbagi dalam 2 tim. Masing-masing terdiri dari 3 orang. Tim Faikus menggunakan jalur terobosan, sementara tim yang lain menggunakan jalur normal. Menurut petugas tempat, jalur terobosan memang lebih miring dan juga penuh rintangan. Mungkin karena medan seperti itulah mereka harus mempertimbangkan keselamatannya. Kemudian, Faikus bergabung dengan 3 temannya, menggunakan jalur normal. Sementara, 2 teman yang menggunakan jalur terobosan, mereka tetap melanjutkan perjalanan menggunakan rute tersebut. Singkat cerita, kini Faikus sudah sampai di puncak dengan 3 temannya. Sementara, 2 teman yang menggunakan jalur terobosan masih belum sampai, membuat Faikus menjadi khawatir dan mungkin merasa bersalah meninggalkan mereka. Maka Faikus berinisiatif untuk turun menjemput kedua temannya. Ia turun sendiri dan masuk ke jalur terobosan. Tanpa disadari oleh Faikus, ternyata 2 teman yang akan dijemput tersebut tidak melanjutkan pendakiannya ke puncak. Mungkin karena medannya yang sulit. Mereka pun kembali turun ke bawah. Dan setelah diketahui oleh 3 temannya bahwa Faikus turun, 3 teman yang di puncak akhirnya juga ikut turun. Dalam perjalanan turun itulah, 3 orang yang dari puncak justru bertemu dengan 2 orang yang menggunakan jalur terobosan. 2 orang tersebutlah yang harusnya dijemput oleh Faikus. Kini justru Faikus yang terpisah sendiri. Ketika semua sudah di tenda pukul 3 sore, tidak ada tanda-tanda kedatangan Faikus. Hingga seorang dari mereka akhirnya mencoba untuk kembali ke atas. Namun, hasilnya nihil. Ditunggu sampai pukul 6 sore. Faikus benar-benar tidak kembali. Mereka semua pun akhirnya turun dan melapor ke pos pendakian di Tretes. Singkat cerita, laporan itu pun langsung direspon oleh petugas tempat dengan mengarahkan tim SAR gabungan. Bahkan, di saat itu sang kakak bersama sang paman juga ikut dalam pencarian. Namun, mereka tidak diperbolehkan untuk ikut mendaki. Tim SAR juga menyebarkan ciri-ciri terakhir korban, termasuk pakaian yang dikenakan, yaitu kaos putih, celana hitam, dan memakai sepatu abu-abu. Beberapa hari melakukan pencarian, sama sekali tidak ditemukan tanda-tanda keberadaannya. Hingga di tanggal 26 Desember 2018, pencarian pun akhirnya dihentikan. Namun,
Yang dihentikan adalah pencarian dari tim gabungan. Sementara, sebagian relawan masih terus berusaha mencari. Dan jika ditemukan perkembangan, maka operasi besar menggunakan tim SAR gabungan akan langsung dikerahkan. Tak terasa, waktu terus berlalu. Keluarga masih terus menanti. Meskipun di saat itu sudah bulan ketiga hilangnya Vaikus, dalam 3 bulan tersebut Gunung Arjuno sempat ditutup karena cuaca yang buruk. Sebelum akhirnya gunung tersebut dibuka kembali untuk pendakian. Kamis 4 April 2019, ada seorang pendaki yang baru turun dari Gunung Arjuno, mendatangi pos pendakian, dan menunjukkan sebuah foto, yaitu tulang belulang. Juga kain yang terlihat seperti baju yang sudah terkoyak. Dugaan pun langsung mengarah ke Vaikus yang hilang 3 bulan yang lalu. Maka mereka pun mengarahkan tim Sargab. Pada hari Jumat 5 April 2018. Sehari setelah adanya laporan, lokasi yang dituju yaitu Lembah Kidang ke arah Puncak Bayangan. Meski perjalanan sempat terkendala dengan munculnya kabut, namun sesuai dengan apa yang dilaporkan oleh pendaki, mereka pun menemukan jasad yang dimaksud. Terlebih, terlihat atribut pakaian dan peralatan yang dibawa. Namun demikian, tulang yang tersisa hanyalah tulang tangan dan kaki. Sementara bagian tubuh lainnya tidak ditemukan, meski radius pencarian sudah diperluas. Namun hanya itulah potongan yang ditemukan. Jasad tersebut kemudian dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Porong, yang kemudian keluarganya datang mengkonfirmasi bahwa benar itu adalah Vaikus. Hal itu dipastikan dari atribut pakaian serta peralatan yang ditemukan. Keluarga tentunya sangat syok dengan penemuan ini, apalagi kondisinya hanya menyisakan 2 tulang. Namun demikian, mereka pun akhirnya mengikhlaskan kepergian Vaikus. Singkat cerita, di hari Sabtu 6 April 2018, Vaikus dimakamkan di Kendang Sari. Pada waktu itu kerabat serta guru-guru dan teman-temannya datang untuk berziarah. Mereka mendoakan sekaligus melepas kepergian Vaikus Syamsi untuk terakhir kalinya. Lalu apa penyebab Vaikus meninggal dunia? Tidak ada yang mengetahui dengan pasti. Namun, pamannya menduga bahwa Vaikus jatuh terpeleset ke jurang. Mengingat medan di jalur terobos itu memang cukup ekstrim. Itulah akhir dari pendakian. Dan pencarian Vaikus ditemukan di hari ke-108 setelah ia dinyatakan hilang oleh tim SAR. Bagaimana dengan kalian? Apakah kalian pernah naik gunung? Tuliskan pengalaman kalian di komentar ya. Dan jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya.